Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurfitri Ramadhani. Di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai reksadana syariah. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit mengenai reksadana. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, yang dalam pasal 1 ayat 27 menyebutkan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, berikut ini adalah skema dari reksadana secara umum atau konvensional. Investor yang berasal dari institusi maupun dari individu akan menyerahkan dananya untuk dikelola oleh manajer investasi. Dana tersebut nantinya akan diinvestasikan ke dalam beberapa portofolio efek, seperti pada saham, obligasi, pasar uang, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik utama kita, yakni reksadana syariah. Nah, apa yang teman-teman pikirkan mengenai reksadana syariah? Apakah investasi yang halal, yang aman, yang terpercaya? Kemudian adanya Dewan Pengawas Syariah. Mungkin itu yang terbesit di benak teman-teman. Pada dasarnya, reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional. Namun, pengelolaan dan kebijakan investasinya haruslah mengacu dan sesuai pada prinsip-prinsip syariah. Untuk mekanisme reksadana syariah, pertama, investor akan menguasakan atau mewakilkan dananya untuk dikelola oleh manajer investasi. Nah, proses ini menggunakan akad wakalah. Selanjutnya, manajer investasi akan mengalokasikan dana tersebut untuk diinvestasikan ke beberapa portofolio efek syariah, seperti kepada saham syariah, sukuk korporasi, dan instrumen pasar uang syariah lainnya. Pengelolaan reksadana syariah sendiri tentunya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti alokasi untuk bank, kemudian industri rokok, perhotelan, industri tempat hiburan malam, industri yang memproduksi minuman keras, perjudian, serta hal-hal lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sejarah reksadana syariah sendiri dimulai dengan hadirnya bank syariah pertama, yakni Bank Muamalat, yang menjadi tonggak berdirinya bank-bank syariah lainnya. Kehadiran bank syariah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan investor, sehingga muncullah pasar modal syariah. Tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama pada tahun 1997. Hal itu diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index atau JII sebagai indeks saham syariah pertama. Nah, apa sih yang membedakan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional? Pertama, dari segi pengelolaan. Reksadana syariah dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan untuk reksadana konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Yang kedua, efek yang menjadi portofolio investasi pada reksadana syariah adalah efek-efek yang diperbolehkan oleh syariah. Tentunya tidak mengandung unsur riba, haram, judi, dan lain-lain. Sedangkan pada reksadana konvensional diperbolehkan pada seluruh efek. Yang ketiga, terdapat mekanisme cleansing atau pembersihan kekayaan non-halal pada reksadana syariah, sedangkan pada reksadana konvensional tidak adanya proses cleansing. Yang keempat adalah reksadana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sedangkan reksadana konvensional tentunya tidak. Perjanjian atau akad yang dipakai pada reksadana syariah adalah akad syariah, sedangkan reksadana konvensional menggunakan perjanjian atau akad konvensional. Sebelumnya, saya telah menyinggung mengenai cleansing dalam reksadana syariah. Nah, apa sih cleansing itu? Cleansing adalah proses pembersihan reksadana syariah dari pendapatan yang sifatnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendapatan ini nantinya akan dialokasikan untuk amal. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana syariah ada 4. Yang pertama, reksadana syariah pasar uang, di mana reksadana ini berinvestasi 100% di instrumen pasar uang berbasis syariah dalam negeri seperti suku dan deposito syariah. Yang kedua adalah reksadana syariah pendapatan tetap, di mana reksadana ini menempatkan dana investasi
di instrumen sukuk yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia maupun korporasi. Kemudian yang ketiga ada reksadana syariah saham, yakni reksadana yang menanamkan sebagian besar investasinya pada instrumen saham yang termasuk ke dalam syariah. Pada umumnya 80% dana kelolaan akan ditempatkan di saham, serta maksimal 20% akan ditempatkan pada instrumen pasar uang berbasis syariah. Kemudian yang ketiga ada reksadana syariah campuran, di mana reksadana ini didesain bagi investor yang khawatir akan risiko fluktuasi saham, tetapi juga tidak ingin return pendapatan yang tetap, yang terlampau rendah. Reksadana ini menempatkan investasi secara menyebar pada instrumen saham, sukuk, dan pasar uang. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan reksadana syariah di Indonesia? Yang pertama, reksadana syariah masih relatif kurang dikenal oleh masyarakat umum. Hal ini karena reksadana umumnya hanya dikenal oleh kalangan investor, pelaku bisnis, praktisi, dan akademisi di bidang ekonomi syariah saja. Kemudian yang kedua, adanya sistem pasar ganda yang menawarkan reksadana konvensional dan reksadana syariah memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan industri reksadana syariah di Indonesia. Yang ketiga, pertumbuhan reksadana syariah memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah sebagai regulator, investor, praktisi, ulama, dan akademisi. Selain itu, reksadana syariah merupakan lembaga keuangan yang baru muncul dan masih lemahnya kesadaran masyarakat untuk menabung atau berinvestasi. Setelah kita mengetahui penjelasan mengenai reksadana syariah, selanjutnya bagaimana sih cara membeli reksadana syariah bagi kita yang ingin berinvestasi? Nah, reksadana syariah dapat dibeli di bank, manajer investasi, perusahaan efek penyedia sistem online trading syariah, dan marketplace yang bekerja sama dengan perusahaan efek serta mendapat izin dari OJK tentunya sebagai agen penjual efek reksadana. Cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman mengenai reksadana syariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.